Sahabat Tani, jumpa lagi di channel Anak Pak Tani. Sesuai judul, aku bakalan unboxing pH meter tanah digital 4-in-1. Jadi ini aku beli pH tanahnya sama tray semai. Ini satu paket, aku belinya online. Jadi ini harganya sampai rumah sama ongkirnya sekitar 210.000. Udah sampai rumah ya, udah sama ongkir. Nah, ini udah packaging untuk luarnya udah aku buka, tinggal yang pH ini belum aku buka. Kita buka sekarang ya. Oke, kita buka ya. Ini packagingnya gak bagus lah ya, cuman ini gak terlalu aman sih untuk pengiriman yang jauh, gak terlalu aman. Oke, nah kayak gini dia sahabat tani. Nah ini nih penampakan luarnya. Ini warnanya blue atau biru. Nah di sini ada 4-in-1 soil survey instrument ya. Jadi ada 4 kegunaan dalam satu alat pengukur pH tanah ini. Nah di sini nggak dibuat ininya ya, lemnya ya. Nah kita lihat dulu ya apa yang di dalam. Nah untuk info sahabat tani, ini memang pas waktu saya beli online ini nggak dilengkapi sama baterai ya. Udah dikasih tahu sama yang punya online shopnya. Kita lihat. Nah di sini dia dilapisi karton lagi. Ini kita buat di sini dulu. Nah ini dia ya sahabat tani. Oh ini ada buku cara pemakaiannya, bahasa Inggris sama ada bahasa Chinese. Cara penggunaannya nanti ada di sini. Oh ini, kita buka lagi ya. Jadi dia cuman dilapisi sama yang kayak gini ya. Jadi ini sahabat tani, penampakan pH tanah yang 4-in-1 warna kuning. Ada 2 ya, sebenarnya macam-macam pH tanah itu banyak ya. Aku lebih milih yang kayak gini. Nah di sini tadi yang ku bilang nggak dilengkapi sama baterai. Coba kita lihat ya, kan nggak dilengkapin. Aku udah beli baterainya. Jadi baterainya itu baterai kotak yang kayak gini ya, baterai kotak yang kayak gini. Ada Panasonic yang 9 volt, biasanya ada Panasonic sama ABC. Jadi agak susah sih ini dicari, tapi kalau kalian di kota mungkin mudah untuk nyari ini. Kita pasang untuk melihat si pH-nya ini bagus apa enggak gitu ya. Oke, kita pasang. Gimana ya? Oke. Oh no. Maaf ya sahabat tani. Oke, masangnya kayak gini. Oke. Ini apakah si pH tanahnya ini berfungsi secara baik? Karena kan kita belinya online. Kebetulan aku belinya sama teman aku. Jadi dia udah pasang kali ya. Nah di sini sahabat tani boleh lihat ya, di sini ada tombol. Susah sih aku cari taunya, nggak tahu entah apa ini. Ini ada pH sama temperaturnya ya. Jadi kita tinggal klik di sini nantinya. Kalau melihat pH geser ke sini, kalau melihat temperatur geser ke sini. Oke, kita nyalakan ya. Ini ada tombol on sama off. Ini Celsius sama Fahrenheit. Oke, kita nyalakan. Nah, ini nyala ya sahabat tani. Di sini di indikatornya ini ada pH normal ya 7,0 sama ini kadar sinar mataharinya low ya, karena ini malam hari aku unboxingnya ya. Jadi ini berfungsi atau enggak. Terus tadi itu kita tekan ya tombol yang ini ke temperaturnya untuk melihat temperatur si tanah tersebut. Nah ini temperaturnya. Jadi temperaturnya ini tunggu ditancapkan dulu ya ke tanah, baru kelihatan temperatur sama kelembapan sama tingkat sinar matahari yang diserap oleh tanah. Begitu ya sahabat tani.
Jadi ini dia, berfungsikah ini? Nanti kita coba di lahan. Sahabat tani, ini lahan yang bakalan kita ukur pH tanahnya sebagai contoh. Karena di sini kan ada tanamannya, tanaman jagung ini ada yang kerdil, ada yang tinggi, ada yang bagus gitu. Kita mau buktikan apakah si pH tanah ini berfungsi secara akurat atau enggak gitu. Langsung aja ya, kita ini kan. Kita nyalakan dulu. Nah, ini dia udah nyala. Kira-kira kelihatan nggak? Oke, kita praktekkan ke tanaman yang ini. Karena ini kan agak kerdil. Kita praktekkan. Ini posisinya masih belum nyala. Nanti kalau kita mau lihat pH sama temperaturnya, cuman klik ini aja. Ada 2 tombol nih. Oke. Kita on. Nah, pH-nya di sini bisa dilihat ya. pH-nya 7 netral sama cahaya mataharinya high plus ya, karena ini di bawah matahari. Nah, kita lihat lagi untuk kita pencet yang ininya. Oke. Nah, di sini temperaturnya 23 derajat Celcius. Terus ini mataharinya ini, terus kelembapannya tinggi gitu ya. Nah, oke, kita mau lihat pH-nya, kita tancapkan. Kita tancapkan kira-kira lebih dari setengah. Nah, sahabat tani, ini pH-nya 6,5, berarti masih ideal. Jadi sahabat tani, kalau kalian ingin nanam, sahabat tani boleh lihat syarat tumbuhnya berapa ya. Ini ada temperaturnya 21 derajat Celcius, temperatur dalam tanah ya sahabat tani. Oke, kita tes lagi ulang. Oke, tetap di 6,5 ya. Kita coba secara acak di tempat yang berbeda untuk melihat apakah pH yang di sini sama dengan pH yang tadi. Nah, untuk menaikkan pH tanah sahabat tani, kita perlu memberikan kapur atau biasa disebut dolomit. Atau yang kedua, pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan. Atau yang ketiga, pemberian bahan organik. Nah, di sini pH-nya 6,5, kita tunggu ya. Nah, sahabat tani, ini pH-nya 6,0, berarti pH-nya masih normal ya. Tancapkan lagi ke sini. Ini bekas kol. Nah, sahabat tani harus sediain tisu ya untuk ngelap si tanah yang di sini ya. Kita lap. Oke, kita sediain tisu. Nah, pH-nya masih 0, kita pindah tempat. Ayo kita pindah tempat, guys. Atau kita pindah ke tanah juga bagus. Oke, di sini. Ini kayaknya bagus apanya, karena posisi tanahnya ini warna hitam. Oke, kita tancapkan ya. Ini 7 ya, dilihat ya, 7. Tancapkan. Wow. 7. Berubah lagi. 80 loh. Enggak. 65 ya, berubah. Jangan goyang deh. Nah, jika pH tanahnya belum naik, nah, sahabat tani boleh lihat dulu drainase setempat, lahan yang mau ditanamin. Apakah drainasenya baik atau enggak? Biasanya tanah yang tergenang atau banyak mengandung air pasti memiliki pH tanah yang rendah, karena unsur hara yang terdapat dalam tanah telah larut dalam air. Makanya sahabat tani di daerah rawa, pH tanahnya itu bisa mencapai 3. Jadi pastikan lahan yang mau diolah sahabat tani itu memiliki sistem drainase yang baik. Nah, ini satu lagi infonya. Ada loh pupuk yang membuat tanah jadi asam yang mengakibatkan pH turun, yaitu Zat A, urea,
KCl, dan amonium sulfat. Jadi sahabat tani, kalau misalnya tanah sahabat tani pH-nya turun banget atau asam, jangan gunakan pupuk ini dulu ya. Nah, sekian dulu video dari anak Pak Tani. Mudah-mudahan video ini berguna ya untuk sahabat tani. Kalau mau sharing, boleh di komen ya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat tani untuk mendukung channel Anak Pak Tani. Bye-bye!